Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asis Sabila, NPP 290721 dari kelas D4 IPDN Kampus Sulawesi Utara. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai merancang dan menyusun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil dalam sebuah pengantar. Tujuan video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Administrasi Perencanaan Pemerintahan Daerah dengan Ibu dosen Ibu Magdalena Ulur. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak. Apa tujuan dari pelatihan? Yaitu adanya untuk persiapan dalam merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu yang berbasis hasil dalam ruang lingkup pemerintahan daerah. Yang kedua, menunjukkan bahwa sistem pemantauan dan evaluasi terpadu adalah alat yang efektif dalam mendukung manajemen kegiatan dan kebijakan publik. The power of measuring result. If you don't know measure result, you cannot tell success from failure. Siapa peduli kinerja pemerintah? Yaitu adanya pemerintah, pengelolaan program atau SKPD, lembaga legislatif, masyarakat sipil, dan fokus. Pemantauan dan evaluasi itu berbeda dan terpisah, namun terkait satu sama lain. Strategi dalam pengumpulan data dan melaporkan hasil temuan dapat menunjukkan bagaimana kinerja sektor publik. Dalam pelatihan ini, kita akan mendiskusikan pemantauan sebagai alat, evaluasi sebagai alat, bagaimana pemantauan dan evaluasi berinteraksi dalam mendukung manajemen publik yang baik. Nah, ada 10 langkah dalam menyusun pemantauan dan evaluasi berbasis hasil untuk mengukur kinerja pemerintah. Nah, ini dia 10 langkah dalam merancang, menyusun, serta membuat keberlanjutan dari sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Yang pertama ada pelaksanaan readiness assessment. Yang kedua, kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Ketiga, pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil. Keempat, baseline dan data pada indikator ada di mana kita sekarang. Yang kelima, perencanaan untuk perbaikan, pemilihan target hasil. Yang ketujuh, adanya loncat nggak sih? Ini dia ada 10 langkah dalam merancang, menyusun, serta membuat keberlanjutan dari sistem pemantauan evaluasi berbasis hasil. Yang pertama, adanya pelaksanaan readiness assessment. Yang kedua, kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Yang ketiga, pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil. Yang keempat, baseline data pada indikator ada di mana kita sekarang. Yang kelima, perencanaan untuk perbaikan, yaitu pemilihan target hasil. Keenam, pemantauan hasil. Yang ketujuh, pelaksanaan evaluasi. Kedelapan, pelaporan dari hasil penemuan Anda. Yang sembilan, penggunaan hasil temuan, pemantauan dan evaluasi. Dan ke-10, keberlanjutan dari sistem pemantauan dan evaluasi terpadu. Alasan melakukan pemantauan dan evaluasi, yaitu satu, memfokuskan perhatian terhadap pencapaian hasil yang penting untuk organisasi dan stakeholder. Kedua, menyediakan secara rutin informasi untuk status dan kinerja pelaksanaan program. Yang ketiga, membantu menginisiasikan pencapaian tujuan dan objektif. Kelima, mendorong pengelola untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan dan perbaikan kekurangan. Dan terakhir, mendukung agenda pembangunan menuju prinsip pelaksanaan akuntabilitas yang lebih. Penting diperhatikan bahwa dibutuhkan komitmen kepemimpinan dalam mencapai kinerja organisasi pemerintahan daerah yang lebih baik. Ditambah dengan mengalokasikan sumber daya dalam membangun sistem pemantauan dan evaluasi, serta ditambah sumber daya yang berkomitmen dalam meningkatkan performa sektor publik. Discussion-nya yaitu pertama, apa yang Bapak atau Ibu pahami tentang pemantauan dan evaluasi, apa perbedaan pemantauan dan evaluasi, bagaimana keduanya berhubungan. Yang kedua, bagaimana seharusnya bentuk pemantauan dan evaluasi bagi pemerintah daerah. Definisi pemantauan berbasis hasil yang selanjutnya adalah proses berkelanjutan dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk membandingkan bagaimana kinerja proyek, program, atau kebijakan pada apa yang diharapkan atau direncanakan. Aktivitas utama yang membutuhkan pemantauan bahwa setiap proyek atau program kebijakan yang menggunakan sumber daya publik untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dipantau. Yang kedua, beberapa aktivitas utama dalam proyek program kebijakan yang perlu informasi pemantauan yaitu ada status pencapaian tujuan dan objektif, pelaporan kepada pemerintah dan stakeholder dan donor, pengendalian proyek, program, dan kebijakan, dan pengalokasian sumber daya. Pendekatan baru dalam pemantauan, di mana pemantauan tradisional berfokus pada implementation monitoring. Kemudian pemantauan berbasis hasil mencakup mengumpulkan informasi bagaimana kinerja pemerintah yang efektif, dan pemantauan berbasis hasil menunjukkan jika produk, program, atau kebijakan mencapai tujuan.
Di sini ada pemantauan berbasis hasil, ada goal atau impact-nya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, outcomes-nya itu dampak atau efek antara pada pemanfaatan, outputs-nya itu keluaran atau proyek atau program, activities yaitu pelaksanaan program atau proyek untuk menghasilkan keluaran, serta inputnya dana, adanya manusia, dan lainnya. Studi kasus pemantauan yang saya ambil yaitu adalah usaha kecil dan menengah atau UMKM, di mana goals-nya itu meningkatkan kemampuan masyarakat di pesisir pantai dalam mengelola potensi lokal dan mengembangkan industri kreatif. Kemudian outcomes-nya yaitu meningkatkan daya saing dan kualitas produk yang dijual. Outputs-nya terciptanya jumlah wirausaha baru. Aktivitasnya itu mengadakan pelatihan dan keterampilan bagi pelaku UMKM. Kemudian inputnya itu ada dana, pelatih, dan fasilitas. Contoh kedua itu studi kasus pemantauan pariwisata di pesisir. Goals-nya itu meningkatkan pariwisata di kawasan pesisir setiap tahun. Outcomes-nya itu berkembang objek wisata yang kreatif, inovatif, dan unggulan. Outputs-nya itu pendapatan daerah dan masyarakat meningkat sehingga mampu memajukan perekonomian. Aktivitasnya itu melakukan promosi dengan membuat video destinasi wisata yang ada di pesisir. Kemudian inputs-nya itu adanya fasilitas dana dan lain-lain. Contoh dari pemantauan hasil proyek, program, dan kebijakan, di mana pemantauan kebijakan pada UMKM yaitu meningkatkan pelaku wirausaha, pemantauan programnya yaitu pelatihan pengembangan kemampuan, kemudian pemantauan proyeknya dapat terciptanya wirausaha baru yang inovatif. Adapun di pariwisata pesisir, pemantauan kebijakannya itu memperbaiki segala yang kurang seperti fasilitas. Pemantauan programnya itu dengan mendata jumlah wisatawan yang datang, pemantauan proyeknya yaitu dengan perbaikan fasilitas dan promosi. Definisi evaluasi berbasis hasil yaitu penilaian dari kegiatan yang telah direncanakan, sedang berlangsung, atau telah dilaksanakan untuk menilai relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlangsungan. Tujuannya yaitu mendapatkan lesson learned ke dalam proses pengambilan keputusan. Cakupan evaluasi adanya why, question, adanya how, adanya compliance atau accountability question, dan proses atau implementation question. Merancang evaluasi yang baik, yaitu dengan better to have an approximate answer to the question. Contoh evaluasi proyek, program, dan kebijakannya, yaitu di sini saya ambil bidang industri dan penanaman modal. Evaluasi kebijakannya dalam industri yaitu menerapkan industri yang ramah lingkungan. Evaluasi programnya tenaga kerja dapat terserap di daerah kawasan tersebut. Evaluasi proyeknya yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan di penanaman modal yaitu evaluasi kebijakannya meningkatkan investor dan lapangan pekerjaan. Evaluasi programnya meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan masyarakat. Evaluasi proyeknya itu meningkatkan investor di kawasan tersebut. Peran komplementer pemantauan dan evaluasi adanya monitoring yaitu menjelaskan tujuan program, mengkaitkan aktivitas dan sumber daya dengan tujuan, menurunkan tujuan, menjadi kinerja pelaksanaan target, secara reguler mengumpulkan data dari indikator tersebut, membandingkan hasil dan target, kemudian melaporkan kemajuan dan masalah pada pengolahan program. Kemudian dievaluasinya yaitu menganalisis mengapa hasil bisa dicapai atau tidak bisa dicapai. Kemudian menilai efektivitas dari masing-masing aktivitas serta program. Kemudian mengkaji proses pelaksanaan, mengeksplorasi potensi dampak sampingan, menjadikan informasi, capaian, dan penjelasan dalam menawarkan rekomendasi. Kesimpulannya, bahwa pemantauan dan evaluasi sering dilihat sebagai dua hal yang tak terpisah. Padahal memiliki fungsi yang saling berkaitan. Yang kedua, masing-masing memiliki jenis informasi kinerja yang berbeda-beda, namun saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja dan capaian program. Selanjutnya, bahwa pemantauan dan evaluasi keduanya dibutuhkan agar dapat mengatur implementasi kebijakan, program, dan proyek dengan lebih baik. Pengimplementasian sistem pemantauan dan evaluasi dapat menguatkan manajemen sektor publik. Pengimplementasian sistem pemantauan dan evaluasi membutuhkan komitmen dari pemimpin dan stafnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.